Hai anakku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Syifa dalam mata pelajaran sistematika riset. Nah, sistematika riset kali ini kita akan mendiskusikan tentang sistematika penulisan proposal karya ilmiah. Nah, sistematika proposal karya ilmiah itu apa aja sih isinya? Yuk kita kulik bersama. Oke, yang pertama adalah bab pendahuluan ya, bab 1 ya. Nah, di bab pendahuluan ini ada yang pertama latar belakang. Nah, ketika kalian membuat sebuah latar belakang, itu sebaiknya berisi uraian tentang kondisi faktual ya, bisa fenomena, masalah, atau problematika yang menarik untuk menjadi bahan penelitian. Latar belakang juga dapat berisi ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang ada di lapangan. Ya, jadi semacam miskonsepsi bisa juga ya, semacam gap ya, ada ketidaksesuaian atau gap ya antara keinginan ya atau kondisi ideal dengan kondisi nyata yang ada di sekitar, yang ada di lapangan ya. Latar belakang juga setidaknya memuat yang pertama alasan rasional, ya, mengapa masalah tersebut menarik untuk diteliti. Yang kedua, kesenjangan atau gap di lapangan. Dan yang ketiga adalah kompleksitas masalah yang diteliti. Nah, itu untuk latar belakang. Ya, jangan lupa kalian untuk latar belakang kalian kuatkan dengan argumen ya, atau dengan data yang mendukung ya argumen-argumen kalian ya, gitu. Kita lanjut ke rumusan masalah. Nah, untuk menyusun sebuah rumusan masalah ya, itu hendaknya di situ menggunakan rumusan masalah, hendaknya menggunakan kata tanya. Ya, jadi rumusan masalah itu adalah bentuknya kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Ya, rumusan masalah merupakan patokan terhadap jawaban yang akan diuraikan pada bagian pembahasan dan simpulan. Jadi, ya, urut runtut ya antara rumusan masalah, pembahasan, dan simpulan itu nanti akan menjadi satu kesatuan yang utuh ya. Kalau rumusan masalahnya ada satu, maka nanti di pembahasannya juga ada satu tentang apa yang kita tanyakan di rumusan masalah. Dan di simpulan juga merupakan jawaban atau intisari dari pembahasan gitu ya. Kalau rumusan masalahnya ada 2 poin penting atau 3 poin penting, maka di pembahasan juga akan ada 2 atau 3 poin penting. Begitu juga di kesimpulan ya. Oke. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, untuk tujuan penelitian ini merupakan hal-hal yang ingin dicapai dari sebuah penulisan. Tujuan penelitian berfungsi untuk memberikan arah terhadap kegiatan penulisan atau penelitian yang dilakukan. Biasanya berupa kalimat pernyataan ya, yang sejalan dengan rumusan masalah. Jadi tujuan penelitian ini harus merupakan cerminan dari rumusan masalah ya. Kalau rumusan masalahnya bagaimana proses ya identifikasi perusahaan X misalnya, maka di tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses identifikasi dari perusahaan X gitu. Jadi kalau rumusan masalah berupa kalimat pertanyaan, maka tujuan penelitian adalah jabaran dari kalimat pernyataannya. Begitu ya. Oke, yang terakhir dari bab 1 adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian mencakup manfaat yang akan diperoleh setelah penelitian ini diselesaikan. Nah, biasanya manfaat penelitian itu ada 2, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.
ya. Manfaat secara teoretis itu adalah manfaat yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan manfaat secara praktis adalah manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh pihak-pihak terkait, ya. Misalnya peneliti lain, pengambil kebijakan, praktisi, ataupun bisa jadi objek penelitian, ya, seperti masyarakat, anak-anak, penderita penyakit tertentu, ya, itu, ya. Oke, kita akhiri bab 1 menuju bab 2, landasan teori dan kajian pustaka. Nah, untuk landasan teori dan kajian pustaka ini kita memerlukan bahan atau sumber referensi berupa pustaka, ya, bisa dari buku, jurnal, artikel jurnal, majalah, bahkan koran pun bisa menjadi sumber, ya. Nah, kita awali dulu dari landasan teori. Nah, apa sih landasan teori itu? Ya, landasan teori memuat teori atau definisi setiap variabel atau fokus penelitian agar lebih mudah dipahami serta sebagai bekal menyusun instrumen penelitian. Ya. Landasan teori berfungsi untuk memberikan pemahaman yang seragam atas suatu permasalahan, ya, biar konsepnya itu paham, konsepnya itu jelas, ya. Misalnya kita meneliti stunting pada anak, ya. Oke, yang dinamakan stunting itu sebenarnya apa sih? Berapa kategori seorang anak itu dikatakan stunting berdasarkan teori-teori para ahli? Nah, itu kan harus ada teori atau landasan dasar yang mendasarinya. Nah, itu, ya, landasan teori. Yang kedua adalah kajian pustaka. Nah, di kajian pustaka ini kita menjabarkan atau mereview, merangkum laporan tentang apa yang telah ditemukan oleh peneliti sebelumnya atau peneliti lain, peneliti terdahulu mengenai masalah yang kita teliti, ya. Kajian pustaka memuat informasi penting yang berkaitan dengan masalah penelitian kita, biasanya dibahas lebih rinci, sedangkan bagian yang kurang penting biasanya dibahas secara singkat. Nah, itu. Nah, lanjut ke bab 3, metode penelitian. Nah, kalau di bab 1 tadi ada 4, bab 2 ada 2, subbab, ya, maksudnya di metode penelitian ini agak lebih banyak, yaitu sekitar 5, ya, subbab. Subbab pertama itu tentang desain penelitian. Nah, di desain penelitian ini kita menjelaskan, ya, jenis penelitian apa atau, ya, metode penelitian apa yang kita gunakan, ya, bisa kualitatif, kuantitatif, mixed method, R&D, eksperimen, penelitian tindakan, action research, ya. Kita jelaskan di desain penelitian, ya. Selain penjelasan tentang jenis penelitian apa yang kita gunakan, sebaiknya juga disertakan tahapan-tahapan penelitian yang kita gunakan. Jadi jelas, ya, kita nanti prosesnya seperti apa, prosedurnya seperti apa, itu jelas tertuang dalam desain penelitian, ya. Itu. Yang kedua adalah populasi dan sampel, ya. Populasi itu adalah keseluruhan subjek penelitian, ya. Populasi terdiri atas objek, ya, atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, ya. Jadi populasi adalah keseluruhan data. Sebaliknya, sampel itu adalah sebagian kecil dari populasi yang akan kita teliti. Ya, tidak mungkin kan kita meneliti seluruh masyarakat desa di desa X. Nah, maka sebagai wakilnya atau sampelnya, contohnya, maka kita cukup ambil
ya kalau itu lebih dari 100 ya jumlah penduduknya, maka kita ambil 25%-nya saja ya. Namun kalau kurang dari 100 ya harus kita teliti seluruhnya itu. Nah, lanjut di teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan peneliti agar data-data yang dibutuhkan itu bisa terkumpul ya. Prosedur ini sangat penting ya agar data yang didapat dalam sebuah penelitian merupakan data yang valid dan menghasilkan kesimpulan yang valid sehingga penelitiannya juga bisa valid ya berdasarkan kenyataan yang ada gitu ya. Sebelum mengumpulkan data biasanya peneliti memiliki sebuah hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah dugaan sementara terkait simpulan yang akan terjadi di akhir penelitian ya. Apakah sebuah metode itu benar-benar efektif, apakah benar-benar bisa meningkatkan kualitas suatu produk. Nah, itu nanti dari kita simpulkan atau kita susun di hipotesis. Ya, selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan langkah mengumpulkan, menyeleksi, mengubah data menjadi sebuah informasi ya. Data yang masih berupa data mentah ya, baik itu berupa dokumentasi, berupa hasil wawancara, berupa tabel observasi, berupa atau foto, video, dan lain sebagainya. Nah, itu kita kumpulkan, kita deskripsikan, kita seleksi, kita kelompokkan, kemudian kita sajikan dalam bentuk yang runtut di bagian pembahasan, hasil dan pembahasan. Itu namanya teknik analisis data ya. Yang terakhir adalah instrumen penelitian. Nah, apa sih sebenarnya instrumen penelitian itu? Ya, instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam pengumpulan data ya. Alatnya, instrumen itu adalah alatnya ya. Kalau pengumpulan data kita berupa wawancara, maka instrumennya adalah list pertanyaan ya. Kalau teknik pengumpulan data kita berupa dokumentasi, maka instrumen penelitian nanti adalah foto atau video ya. Kalau angket berarti daftar pertanyaan beserta jawaban ya. Kalau yang satunya observasi ya, tuh. Observasi adalah list observasi itu ya. Tuh ya. Oke, ternyata kita sudah sampai akhir. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga ini merupakan awal yang baik sebagai ilmuwan ya. Kita semoga menjadi ilmuwan sejati, penemu sejati. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.